sekali lagi akan menikah dengan kakakku. Nyala, nyala. Dulu, Novi nggak bisa melihat. Aku yang sudah menemaninya dalam waktu yang sangat lama. Dia bilang, setelah matanya pulih, dia akan menikah denganku. Besok setelah melepaskan Kasa, kau harus datang menikahiku. Iya. Aku udah gak sabar ingin menikah denganmu. Namun, di saat matanya pulih, ayah dan ibuku malah meminta kakak menggantikan posisiku untuk melamar Novi. Novi, akhirnya kau sudah bisa melihat. Maukah kau menikah denganku? Tentu saja. Aku nggak rela memberikan Novi kepada orang lain. Aku berkali-kali menjelaskan kepadanya, tapi dia sama sekali nggak percaya. Bahkan di saat aku hampir mati, dia masih bilang, Jangan datang merusak pernikahanku. aku hidup kembali. Akhirnya aku sudah paham apa yang sulit meninggalkan seorang wanita. Kenapa kau bisa masuk ke dalam kamar kakak iparmu? Dia adalah kakak iparmu. Kakakmu sudah bertunangan dengannya. Kau malah merusaknya. Hah? Aku yang menemani Novi selama 3 tahun. Dia bilang setelah matanya sembuh, dia juga mau menikah denganku. Jelas-jelas kalian membiarkan kakak menyamar menjadi aku. Kalian yang sudah merebut calon istriku. Kita adalah keluarga. Apa salahnya kau mengalah kepada kakakmu? Aku dan ayahmu sudah membelikan tiket pesawatmu. Sementara ini, kau tinggallah 2 tahun di luar negeri. Setelah kakakmu menikah dan punya anak, barulah kau kembali. Boleh saja memintaku ke luar negeri. Benarkah? Namun, Novi adalah putri keluarga prawira yang terkaya. Dengan menikahinya, sama dengan mendapatkan aset miliaran. Kalian ingin aku mengalah kepada kakakku? Setidaknya, harus memberiku kompensasi. Hanya 1 miliar saja. Asalkan kau setuju untuk pergi. Aku segera transfer uangnya ke dalam rekeningmu. Aku mau 100 miliar. Apa? Kau? Aku mau 100 miliar. Apa? Kau mau ambil semua harta keluarga Wira? Nggak mau. Kalau begitu aku akan tinggal dan memberitahu Novi bahwa kalian menipu dia. Kalau dia mau membalas kalian atau enggak, aku sudah nggak tahu lagi. Kau? Aduh, sudahlah. Anggap saja demi Aditya. Baik. Aku menyetujuimu. Tapi begitu kau ambil uang ini, maka menghilanglah selamanya. Jangan kembali lagi. Aku justru mau begini. Dedi, ayahmu hanya sedang marah saja. Setelah dia sudah tenang, kau baru... Tenang saja. Aku punya uang sebanyak ini. Aku pasti akan sangat senang. Kalian selamanya nggak akan melihatku lagi. Cinta atau perasaan. Di dalam kehidupan ini, aku hanya hidup demi diriku. Di hari aku hidup kembali, aku menukar calon istriku dengan uang 100 miliar. Lalu memakai uang ini membeli sebuah villa yang terisolasi dari dunia luar. Pak Dedi, villa ini berada di Pulau Somaroy. Di pulau itu nggak ada waktu, apalagi sinyal. Setelah masuk ke dalam pulau, nggak akan ada orang yang bisa menghubungimu lagi. Yang ku mau adalah nggak ada orang yang bisa menemukanku. Jika nggak ada masalah lain, Anda tanda tangan saja di atas ini. Setelah 3 hari, aku akan membawa Anda. Nanti pengawal villa akan menjemput Anda. Di waktu terakhir, aku berikan saran pada Anda.
berpamitlah baik-baik pada teman-teman dan keluarga terdekat. Pamit? Aku harus pamit kepada siapa? Bukankah kau bilang ada yang mau kau katakan padaku? Keluarga malam ini datang ke kota Kamega. Di kehidupan lalu, aku kira kiranya dia mau dengarkan penjelasanku. Aku dengan senang hati pergi menemuinya. Tapi dia hanya merendahkan. Kau sudah lihat? Yang kusukai hanyalah kakakmu. Kau kira di kehidupan ini, aku masih akan bersedih karena kau? Aku mau melapor. Kamar nomor 1808 di Hotel Kamega. Ada orang yang melakukan prostitusi. Dedi, kenapa kau kemari? Jangan khawatir, aku yang memanggilnya kemari. Aku ingin dia melihat langsung orang yang kusukai. Hanya kau. Dengan begini, dia nggak akan punya niat lain kepadaku lagi. Bagaimana? Sudah lihat jelas? Yang kusukai hanyalah kakakmu. Aku sudah lihat. Juga sudah paham. Apa? Dia nggak menangis juga nggak ribut. Teruskanlah. Aku belum puas melihatnya. Kau? Baiklah, kau mau lihat? Biar ku perlihatkan sampai kau puas. Kalian sedang apa? Kami dapat laporan bahwa di sini ada tindakan prostitusi. Silakan ikut kami. Dedi, kau beraninya melaporkan kami? Aku adalah putri keluarga Prawari. Siapa yang berani menangkapku? Novi, statusmu nggak biasa. Jangan sampai namamu tercemar. Kalian tangkap. Aku saja. Gak masalah. Percaya padaku. Dedi, aku sarankan kau segera cabut laporanmu. Dedi! Jangan kau kira dengan ini bisa menarik perhatianku. Nggak ada gunanya. Kau terlalu percaya diri. Apa? Dari awal aku gak peduli kepadamu lagi. Dedi! Dedi! Siapa yang memintamu melaporkan kakakmu? Kenapa niatmu jahat sekali? Ayah, ibu, kalian jangan memarahi Dedi lagi. Dia juga hanya iri. Aku sudah mendapatkan cinta dari Novi. Makanya dia memakai cara licik. Lihatlah Aditya begitu pengertian. Lihatlah kau. Awas! Dedi! Kakiku! Kakiku! Aditya! Kakiku! Aditya! Sakit sekali. Aditya! Bagaimana? Biar ku lihat. Oh, kulitnya sudah lecet. Cepat bawa ke rumah sakit. Cepat! Ayo! Ayah, ibu, kalian paling menyayangiku, benar kan? Tentu saja. Bagi ayah dan ibu, kau adalah anak kami satu-satunya. Sudah pingsan 2 hari. Akhirnya sudah sadar. Ayah dan ibumu di kamar sebelah menjaga kakakmu. Aku panggilkan mereka kemari. Bantu aku keluar saja. Jelas-jelas saudara kandung. Adiknya pendarahan parah dan masuk UGD. Keluarganya malah hanya menjaga kakaknya yang luka lecet. Gak hanya begitu saja, putri keluarga Pawari itu juga hanya menjaga kakaknya. Cepat cobalah, ini adalah sup ayam buatanku. Di dalamnya bahkan ada ginseng. Ayah, ibu,
Kebetulan aku juga sudah kenyang. Bagaimana jika sup ikan sisa ini berikan pada Dedi saja? Kau ini, jangan mengkhawatirkan dia lagi. Dia bisa bertahan hidup di mana saja. Sup ikan ini dimasak oleh ibumu selama 1 malam. Sia-sia saja jika diberikan kepada dia. Namun, Aditya, Dedi itu bahkan berani punya niat buruk kepadaku yang sebagai kakak iparnya. Untuk apa kau pedulikan dia lagi? Benar. Kau nggak perlu menjaganya. Hah? Minumlah lagi. Menjaga. Dia hanya di depan orang lain pura-pura perhatian kepadaku. Tapi saat sendirian, dia akan memukuliku, memarahiku. Aku hajar kau. Aku hajar kau. Kalian berdua sedang apa? Aduh. Ibu, dia menggangguku lagi. Dia memukuliku. Dasar bocah. Kenapa kau mengganggu kakakmu lagi? Aku hukum kau malam ini. Gak boleh makan. Berlutut di pekarangan. Saat ayah dan ibu datang, dia akan memutarbalikkan fakta, membuatku dihukum. Cobalah ini. Terima kasih, Ibu. Makanlah daging. Ini untuk pertumbuhanmu. Makanlah. Ayo, ayo, ayo. Iya, iya. Dulu, aku mengira di dunia ini, Novi adalah milikku. Tapi akhirnya baru sadar, mereka semua sama saja. Mereka hanya menyayangi Aditya. Pak Dedi, administrasi keberangkatan sudah selesai. Baiklah. Gak masalah. Nantinya aku menyayangi diriku sendiri. Wah, aku mengira kau akan iri sampai nggak datang. Lagi pula, ini adalah acara ulang tahunku yang dibuat oleh Novi. Kau berhentilah memikirkan dia. Meski kau beritahu Novi, kau adalah orang yang dulu menaman dia. Apa gunanya? Ada ayah dan ibu yang bersaksi. Dia nggak akan percaya. Untuk apa kau gugup begitu? Hanya seorang wanita saja. Jika kau begitu menginginkannya, aku berikan untukmu. Berikan? Perlukah kau berikan? Karena aku, ayah dan ibu baru bisa melahirkanmu. Semua ini memang adalah milikku. Kau melakukan ini, nggak takut suatu hari Novi akan menyadari sifat asli. Memangnya kenapa? Dia sama bodohnya dengan ayah dan ibu. Aku hanya perlu manja sedikit. Mereka akan berpihak kepadaku. Kau coba saja, kalau nggak percaya. Aditya! Dia yang mampat sendiri, nggak perlu ditolong. Aditya, aku akan menolongmu. Aditya, aku sudah menolongmu. Aku sudah menolongmu. Aditya, apa yang terjadi kepadamu? Kau baik-baik saja? Ayah, ibu, aku bawa Aditya mengganti pakaian dulu. Nanti baru bereskan dia. Kalian tenang saja. Meski kau nggak menghukumnya, kami juga akan menghukumnya. Ayo pergi. Kau sudah keterlaluan sekali. Berani mendorong kakakmu ke dalam air. Apakah tujuanmu? Merebut Novi. Makanya ingin membunuhnya dan merebut posisi kakakmu. Aditya begitu baik. Kenapa kau begitu kejam? Kau dari manapun gak akan ada yang sebaik kakakmu. Benar. Tentu saja aku kalah jauh dari. Lagi pula kalian melahirkanku hanya memakai darah tali pusarku untuk menolong dia. Mana mungkin aku bisa menyayanginya? Kau sedang menyalahkan kami? Tentu saja. Kalau bukan kalian membuat kesaksian yang menipu, mana mungkin Novi akan menikah dengan Aditya? Kalian berebut yang menjadi milikku dan berikan kepada dia. Apakah aku nggak boleh emosi? Kau anak durhaka. Nyawamu ini adalah pemberian kami. Semua yang kau miliki sekarang, kami bisa tarik kapan saja. Kami bisa suka hati memberikan kepada kakakmu dengan hak apa kau nggak rela. Dedi, ini salahmu. Cepat berlutut minta maaf. Cepat.
Aku nggak mau. Kau! Nanti Novi akan segera kembali. Kau berani mengancamku? Jika kau berani memberitahu kenyataan kepada Nona Novi, aku akan... Kenyataan? Kenyataan apa? Kenyataan? Kenyataan apa? Kami sedang menyelidiki kenyataan tentang Aditya jatuh dalam air. Gak perlu selidiki lagi. Aku ada di tempat kejadian. Dia yang mendorong Aditya. Apa yang kau tertawakan? Apa kau sudah tahu salah? Aku sudah tahu salah. Aku salah total. Aku salah karena percaya kepada janji. Salah karena pernah menyukai. Kau, apa maksud tatapanmu? Malah bersikap kayak dia yang difitnah. Novi, dari kecil Daddy suka menggangguku. Aku sudah terbiasa. Jangan menyusahkan dia lagi. Novi, kau lihatlah Aditya yang begitu baik. Gak seperti seseorang. Ibu, jangan katakan lagi. Acara ulang tahun akan segera dimulai. Kita lebih baik pergi menjamu tamu Benar. saja. Ayo. Ayo lihat. Hadiahnya banyak sekali. Demi membuat orang senang, Nona Novi berusaha keras. Bisa menikahi Nona Novi, ini juga sangat bahagia sekali. Menurutmu, mereka adalah saudara kandung. Kenapa yang satunya bahagia, yang satunya malah menderita? Aditya, kami masih punya hadiah besar untukmu. Semuanya, tenanglah. Aditya, aku dan ibu sudah memutuskan memberikan grup Wira kepadamu. Kau mewarisi semua harta kami. Meski sudah diambil 100 miliar oleh seseorang yang licik, tapi uang yang tersisa masih cukup membuatmu hidup enak seumur hidup. Terima kasih, Ayah. Aku juga mengeluarkan 50% saham grup Prawari. Asalkan kita menikah, semuanya aku berikan padamu. Wah, hebat sekali. hebat sekali, dia bisa Semuanya. semuanya. Sahamnya. Hebat sekali. Hebat sekali. Novi, kau baik sekali padaku. Dedi, di mana hadiah darimu? Jangan-jangan kau nggak menyiapkan hadiah untuk kakakmu? Mana mungkin? Aku sudah siapkan hadiah. Dari awal. Untuk... Oh? Kenapa kau bisa punya cincin ini? Tentu saja kau sendiri yang berikan kepadaku. Aku punya masalah yang mau kukatakan padamu. Apa kau bersedia menikahiku? Cincin ini aku berikan pada orang yang menemaniku di saat aku nggak bisa melihat. Cepat katakan, kenapa kau memilikinya? Apakah ini sulit dipahami? Aku sudah bilang beberapa kali. Aku barulah... Cincin yang kesimpan, ternyata kau mencurinya. Aditya! Dedi, aku hanya ingin mengambil kembali barang yang Novi berikan kepadaku. Kenapa kau mendorongku? Kau sudah merebut cincinnya Aditya. Kau bahkan memukul Aditya. Dedi, kenapa kau kejam begini? Aku kejam? Pernahkah kau pikirkan kenapa setelah matamu pulih, dia nggak pernah memakai cincin ini? Itu karena dia sama sekali nggak tahu keberadaan cincin ini. Dia sama sekali bukan orang yang kau yakini. Aditya nggak memakainya. Itu karena dia merasa cincinnya sangat penting. Makanya dia menjaganya dengan hati-hati. Ternyata kau yang mencurinya. Kembalikan cincinnya. Wah, ini benar-benar ngemasuk sekali. Apa yang dia lakukan? Banget.
Baiklah. Aku kembalikan kepadamu. Aku kembalikan juga janji yang dulu pernah terucap. Jangan! Novi, kau baik-baik saja? Kau merusak tanda cinta antara aku dan Aditya. Kau berkali-kali menyinggungku. Karena kau nggak menyesalinya, maka aku akan memakai hukuman keluarga. Kau pahamilah posisimu. Aku adalah kakak iparmu. Novi, jangan pukul lagi. Dia melakukan ini juga hanya demi merebutmu dariku. Justru karena itu, harus menghukumnya. Kurung dia di ruang bawah tanah. Kapan dia sadar, aku adalah kakak iparnya. Baru lepaskan dia keluar. Besok setelah melepaskan Kasa, kau harus datang menikahiku. Aku udah gak sabar ingin menikah denganmu. Kau pahamilah posisimu. Aku adalah kakak iparmu. Kau sudah tahu salah? Halo kakek ipar. Hari ini adalah pernikahanmu. Selamat atas pernikahan. Kau? Bukankah kau selalu ingin aku memahami posisiku? Kenapa? Aku sudah memanggilmu kakak Novi. Kau nggak senang? Mana mungkin? Aku malah sangat ingin selamanya nggak kau ganggu lagi. Tenang saja. Setelah hari ini aku akan sepenuhnya menghilang dari pandanganmu. Nantinya, nggak akan ada orang yang mengganggumu lagi. Apa maksudmu? Kau mau kemana? Ke sebuah tempat yang bagus. Yang jelasnya, kakak Novi nggak perlu khawatirkan. Daddy! Daddy, aku sedang bicara padamu. Kau nggak dengar? Novi, cepat tempel stiker pernikahan. Oh, baik. Aku sangat ingin melihatmu saat bercerita kepadaku. Wajahmu pasti sangat lembut, seperti suaramu. Kalau begitu, aku akan merekamnya. Setelah matamu pulih, maka kau bisa melihatnya. Baik. Kau sungguh baik kepadaku. Nantinya, kau harus menemaniku setiap hari. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Baik, nantinya aku akan bercerita kepadamu setiap hari. Ibu, kau menempelnya agak miring. Mari aku saja. Baik, baik, agak ke kiri. Baik, Ayo, Novi. baik. Oh, bagus. Wah, ayah memang hebat. Nanti yang di sana ditempel juga lebih bagus. Novi, hari ini kau cantik sekali. Oh, benarkah? Tentu saja. Aku sungguh sangat senang. Akhirnya kau sudah bisa menikah denganku. Setelah kita menikah, maukah kau melahirkan anak? Untukku. Aku aneh. Aku seharusnya senang. Tapi kenapa? Tentu saja. Nantinya Novi melahirkan anak yang gemuk. Wah, Iya. Wah. Waktu sudah hampir tiba. Mobil pengantin mungkin sudah tiba. Ayo, Ayo, lokasi ayo. pernikahan. Ayo, ayo. 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 Paman Bibi, Dedi mau kemana? Oh, nggak ada. Kalian menikah, aku khawatirkan dia ada niat buruk. Jadi aku minta dia tinggal di rumah. Baguslah. Aku kira dia sungguh mau kemana.
ternyata menipuku. Novi, Untuk apa kau kemari? Aku nggak mau melihatmu di lokasi pernikahan. Aditya akan sedih. aku bukan mau menghadiri pernikahanmu. Tenang saja. Aku nggak akan mengganggu kehidupanmu yang bahagia. Ini, selamat atas pernikahan. Terima kasih. Kalau begitu kau tunggu kami pulang di rumah. Novi, waktu sudah hampir tiba. Ayo pergi. Baik. Jika kau sudah berjanji pada kami mau pergi, maka cepatlah pergi. Kau berikanlah posisimu. Demi kebahagiaan kakakmu. Setelah Novi melahirkan anaknya, kami baru menjemputmu. Kita sekeluarga berkumpul. Ambil tiket pesawatmu. Jangan menunda waktu. Ayo jalan. Kita ke dermaga. Daddy? Sepertinya aku melihat Daddy. Nggak mungkin. Sekarang dia pasti ada di rumah. Kau pasti salah lihat. Namun, Novi, pasti karena dia selalu mengganggumu, membuat mentalmu lelah. Kita akan segera menikah. Berbahagialah. Bukankah ini yang selalu kau nantikan? benar. Bukankah ini yang kuinginkan? Namun, kenapa aku merasa begitu gelisah? Kau pesan kapal pukul berapa? Pukul 19.30. Masih ada 3 jam. Temani aku ke satu tempat lagi. Kemana? Aku pergi berpamitan kepada masa lalu. Dulu, aku kehilangan penglihatan, hampir saja mengakhiri hidupku. Tapi Aditya yang menemaniku melewati semua masa-masa sulitku. Setelah itu, aku berjanji, dalam kehidupan ini, aku hanya mau menikah dengan Aditya. Aditya, kau adalah cahaya di dalam hidupku. Jadi aku bersedia di dalam hari yang penting ini, berbagi semua kebahagiaan kami kepada kalian semua yang ada di sini. Para tamu dan teman-teman, silakan lihat ke layar. Siapa ini? Siapa dia? Bisa begitu? Ini, apakah orang ini adalah Aditya? Gak mirip. Kenapa ini gak agak mirip? Dengan putra bungsu keluarga Wira, Dedi Wira. Ada apa ini? Perbesar! Novi, kita menikah dulu. Perbesar lagi! Ini... Dedi... Dedi? Enggak mungkin. Bagaimana mungkin ini adalah Dedi? Novi si bodoh itu sampai sekarang belum tahu sebenarnya yang dulu menemaninya adalah adikku. Dia masih bodoh, menungguku menikah. Namun, apakah tindakanmu ini gak akan ketahuan oleh Nona Novi? Jika ketahuan memangnya kenapa? Besok kami akan menikah. Setelah masalah sudah terjadi, dia bisa apa lagi? Novi! Aku salah ambil flash disk. Flash disk ini diberikan oleh Dedi kepadaku.
Aditya, apa maksudnya ini? Novi, bukan begini. Bukan begini. Dengarkan penjelasanku. Penjelasan? Kamu menjelaskan apa lagi? Kau sendiri yang mengatakan di dalam video dan dia menemaniku. Kau sudah menipuku. Novi, yang dulu menemanimu sungguh adalah Aditya. Benar, aku dan pamanmu nggak akan menipumu. Dulu, kami lihat sendiri, Aditya demi menjagamu, dalam waktu yang lama, dia nggak tidur nyenyak untuk menemanimu. Iya. Kami bisa menjamin, orang yang dulu menemanimu sungguh adalah Aditya. Sama sekali bukan Dedi. Kesaksian yang bagus. Ini sungguh membuatku tercengang. Dedi. Dedi, ternyata kau belum pergi. Kau kecewa? Dedi, kau jangan merusak kebahagiaan kami. Apakah kau iri kepada kakakmu bisa menikahi Nona Novi? Kau kemari untuk merusak pernikahannya, kan? Cepat bantu kakakmu klarifikasi. Dia nggak menipu Novi. Bagaimana jika aku menolak? Kau? Baiklah. Kau sudah besar, sudah merasa hebat. Baiklah, hari ini aku akan menghukummu. Aku mau kau tahu siapa ayahmu ini. Ayahku? Aku anak yatim. Kau punya ayah? Apa kau bilang? Kau bilang kau adalah anak yatim? Kau anak durhaka. Bahkan gak mengakui ayah dan ibu kandungmu. Iya kan? Apa kalian layak menjadi orang tua? Kalian gak layak. Kalian jelas-jelas tahu aku menyukai Novi. Malah mengaturkan agar kakakku menikahinya. Agar dia menjadi penggantiku. Akan membuat kesaksian palsu. Apakah kalian punya sikap sebagai orang tua? Kami gak membuat kesaksian palsu. Kami yang melihatnya sendiri. Benar. Apakah ini yang kau lihat? Secara langsung. Aku sudah gak sabar ingin menikah denganmu. Ternyata benar adalah dia. Benar. Enggak. Gak mungkin. Apa aku sudah ditipu? Kau yang menemaniku. Ternyata adalah kau. Di saat aku paling susah, kau yang selalu menemaniku. Ternyata orang yang mau kunikahi juga adalah kau. Jangan meninggalkanku. Nona Novi, kau sudah salah orang. Orang yang kau sukai sepertinya bukan orang gila yang terus mengejarmu. Seingatku, sepertinya kau pernah bilang kau sangat jijik kepadaku. Enggak ada. Aku enggak merasa jijik kepadamu. Aku ditipu. Novi, kau jangan ditipu oleh dia. Aku yang menemanimu. Video ini sudah direkayasa. Rekayasa? Benar. Memakai kecerdasan buatan. Aku sama sekali nggak pernah mengatakan ini. Video yang terakhir. Wajahnya diganti oleh dia. Memakai kecerdasan buatan. Orang yang menemanimu adalah aku, Novi. Baiklah. Kau bilang yang menemaniku adalah kau. Biar ku tanya kau. Bintang yang saat kita lihat bersama-sama. Bintang apa itu? Aku. Kau membawa aku diam-diam keluar dari rumah sakit. Pergi makan ke kedai pinggir jalan. Kedai yang mana? Ini. Bunga yang pertama kali kau berikan kepadaku. Bunga apa itu? Aku. Semua ini. Jangan-jangan dia pura-pura. Bukankah kau bilang kau adalah orang itu? Kenapa kau bahkan bisa nggak mengetahui ini? Novi. Semua ini. Sudah kulupakan. Lupa? Dia
sungguh nggak tahu apa-apa. Bintang yang kita lihat bersama-sama adalah bintang rasi Gemini. Karena kau adalah zodiak Gemini. Kau nggak bisa melihat, tapi kau ingin tahu bagaimana bentuknya. Aku hanya bisa menjelaskannya kepadamu. Kedai pinggir jalan yang kita kunjungi adalah kedai mie. Mie pesananmu sampai membuatmu kepedesan. Kau bahkan muntah sampai minta aku menyuapi air. Bunga pertama yang kuberikan kepadamu adalah mawar putih. Ternyata benar adalah dia. Ayah, ibu, bisakah kalian mengurus dia? Bukankah kalian bilang mau mengirimnya ke luar negeri? Cepat usir dia. Cukup! Kau penipu! Kau diam! Novi, kau malah memukulku. Kau gak pernah memukulku. Ini semua karena kau. Ini semua karena kau. Novi barulah bisa memukulku. Kau yang merebut Novi, ku. Aditya, apa yang mau kau lakukan? Jangan kemari. Novi, maafkan aku. Aku sungguh terlalu mencintaimu. Makanya aku baru menipumu. Novi, maukah kau memaafkanku? Jika kau nggak memaafkanku, aku akan bunuh diri. Sikat! Cepat minta maaf kepada kakakmu. Dedi, kau memaksa kakakmu sampai begini. Kau masih mau bagaimana lagi? Cepat minta maaf sama kakakmu. Untuk apa? Kalian menyakiti Dedi, apakah masih merasa belum cukup? Untuk apa dia minta maaf? Aku sebenarnya memang istrinya Dedi. Kalian sudah menipuku. Kalian menipuku untuk menikah dengan kakaknya. Jelas-jelas dia yang dipermainkan. Dia yang direndahkan. Kenapa dia harus minta maaf lagi? Novi, kau masih mencintaiku kan? Aku gak pernah mencintaimu. Yang ku cintai hanyalah Dedi. Dedi. Kau mencintai dia? Jadi kenapa dia selalu di depanmu, tapi kau nggak mengenalinya? Jelas-jelas dia berkali-kali memberitahumu bahwa dia adalah orang yang menemanimu. Kenapa kau nggak pernah mempercayainya? Jadi, sebenarnya orang yang paling menyakitinya adalah kau. Dedi, aku sudah salah. Dedi, maukah kau memaafkanku? Dedi, aku sudah salah. Dedi, maukah kau memaafkanku? Kita mulai dari awal, seperti dulu. Dedi, dulu kau gak akan begini kepadaku. Dulu meski kau marah, kau juga gak akan menjauhiku. Kau juga sudah bilang itu adalah masa lalu. Dedi, apa kita nggak bisa kembali seperti dulu? Kita menikah saja, aku akan menembusnya untukmu. Menikah? Dulu aku memang pernah sangat berharap ingin menikah denganmu. Saling membantu di masa sulit, menua bersama. Tapi sekarang, nggak mungkin lagi. Kenapa? Kenapa? Kau masih berani tanya kenapa? Luka ini disebabkan karena kau mendorongku untuk ditabrak oleh mobil. Luka ini juga aku menentang dan kau memukulku. Semua ini juga. Jangan sentuh aku. Kau tanya aku kenapa sudah berubah? Kenapa kau nggak pikirkan baik-baik? Berapa kali aku merendah untuk membujuk, sedangkan kau berkali-kali menyakitiku, merendahkanku, menghinaku. Hati manusia bisa merasakan sakit. Jika sudah rusak, bagaimana memperbaikinya? Dedi, aku bisa perbaiki. Di masa tersulitku, kau yang menemaniku. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Aku suka kepadamu. Aku sungguh menyukaimu. Namun aku sudah nggak menyukaimu lagi. Nona Novi, kita jangan lagi bertemu untuk selamanya.
kamu. Apakah masih ada artinya kau mengatakan ini sekarang? Saat aku memberitahumu aku yang menemanimu, apa yang kau lakukan? Saat aku mintamu jangan menikah dengan Aditya, apa yang kau lakukan? Saat aku berlutut memohon pada kalian jangan bersikap mesra, apa yang kau lakukan? Gak ada. Kau bilang kau adalah kakak ipar. Kau minta aku jangan menginginkan, memarahiku sebagai seorang ibu. Aku mohon jangan katakan lagi. Daddy, asalkan kamu maafkanku, aku bisa lakukan apa saja yang kau minta. Benarkah? Apapun boleh? Iya, jika kau mau uang, atau mau kekuasaan, atau aku, termasuk semua bisnis grup Prawari, aku berikan semuanya. Asalkan kamu maafkanku. Itu tergantung seberapa jauh kau bisa melakukannya. Kalian mau apa? Aku sudah paham. Kau mau dia membayar semuanya, kan? Baik, aku bantu kau balas dendam. Baik, aku bantu kau balas dendam. Jangan mendekat. Ini semua karena kau membuatku salah mengenali orang membuatku menyakiti Daddy yang paling kucintai. Aku akan membuatmu membayarnya. Apakah aku salah? Jadi memang hanyalah penggantiku saja. Jika bukan karena fisikku lemah dan penyakitan, memerlukan dia untuk mengobatiku, ayah dan ibu sama sekali gak melahirkannya. Nyawanya adalah pemberianku. Semua barang miliknya adalah milikku. Aku hanya mengambil kembali sedikit saja. Aku adalah kakaknya. Sudah begini, kenapa kamu masih bisa mengatakan ini dengan tanpa rasa malu? Ini memang benar. Dari kecil, apa yang kau inginkan dia harus berikan kepada aku. Termasuk kasih sayang dari orang tua, termasuk kau. Semua ini memang adalah milikku. Jadi, hanya layak memungut barang yang kubuang. Kau memang gak tertolong. Pengawal? Jangan pukul dia. Aditya dari kecil sudah sakit-sakitan. Apa salahnya meminta kasih sayang? Kenapa kau panggil orang untuk memukulinya? Justru karena ada orang tua yang pilih kasih seperti kalian, Daddy sudah menerima banyak penderitaan. Hari ini, aku mau membantunya meminta keadilan. Daddy, orang durhaka. Cepat tolong kakakmu. Benar. Kakakmu memang sudah sakit. Apakah kau mau memaksanya mati baru kau merasa puas? Benar. Aku di dalam pikiran kalian selamanya menjadi orang jahat. Yang selamanya kalian perhatikan adalah aku mempermainkan putra kesayangan kalian. Seringkali aku berpikir, apakah aku adalah anak kandung kalian? Daddy gak pernah melakukan hal yang menyakiti kalian. Kalian malah yang terus merebut barang yang seharusnya menjadi miliknya. Bukan. Semua ini jelas-jelas adalah milikku. Lepaskan bajunya, jam tangan mewah, sekarang juga. Semua ini memang milik Daddy. Dia nggak pantas. Jangan. Jangan mendekat. Lepaskan. Jangan. Anak durhaka, meski kau marah, sekarang juga sudah kau lampiaskan, kan? Apakah kau masih mau melanjutkannya? Daddy, dia adalah kakak kandungmu. Kenapa kau tega melihat dia dihina oleh orang lain? Jika yang sekarang dia adalah aku, apakah kalian akan membantuku? Ayah, ibu, cepat tolong aku. Daddy, ini salahku. Kau lampiaskan saja kepadaku. Aku juga nggak bisa melihat kalian bersaudara saling menyakiti. Aku sudah salah. Aku mohon kepadamu. Tolonglah kakakmu. Sembunilah dia. Cukup. Cukup. Sampai di sini saja. Daddy, kau sudah memaafkan aku, kan? Bagaimana jika kita lakukan pernikahan lagi? Dengan apa kau merasa aku akan memaafkan?
Jadi yang di masa lalu sudah mati. Sekarang, gak ada yang mewakili dia memaafkan kalian. Jangan, kau nggak boleh menyerahkanku. Kau nggak boleh meninggalkanku. Di kehidupan lalu, seringkali aku berpikir, bisakah kau kembali melihatku sekali lagi? Aku ingin sekali melihatmu menyesal. Aku ingin melihatmu minta maaf setelah kau tahu kenyataannya dan kembali ke sisiku. Namun, Novi, dia itu penyamar. Aku yang seharusnya menikah denganmu. Aku. Jangan omong kosong. Sepertinya kau iri kepada kakakmu, makanya kau mau menggantikan dia. Enggak begitu. Aku nggak ingin melihatmu. Melihatmu saja membuatku jijik. Namun Dedi yang kasihan memohon cinta kepadamu sudah mati. Mati di kehidupan lalu. Mati di hari pernikahan kalian. Dedi, apa yang kau bilang? Kenapa aku nggak paham? Dari awal aku sudah bersiap pergi. Ini tiket kamu. 2 jam lagi akan berangkat. Dedi, kau mau kemana? Aku mau ikut denganmu. Kau nggak bisa meninggalkanku. Kau nggak bisa meninggalkanku. Kau nggak boleh pergi. Aku nggak akan biarkan kau pergi. Nona Novi, dengan apa kau merasa kau bisa sesuka hati membuatku nggak pergi? Nggak ada. Aku hanya ingin tahu kau mau pergi kemana. Untuk apa aku memberitahumu? Karena aku ingin pergi bersamamu. Meski ke tempat yang jauh atau ke ujung dunia, aku ingin pergi bersamamu. Meski kau nggak memberitahuku kau mau pergi kemana, aku juga akan memakai semua kemampuan grup Prawari untuk menemukanmu. Kau nggak mungkin bisa menemukanku. Karena aku akan pergi ke tempat yang terisolasi. Di hari hidup kembali, aku menukar calon istriku dengan 100 miliar. Lalu memakai uang ini, membeli sebuah villa yang terisolasi dengan dunia luar. Pak Dedi, villa ini berada di Pulau Somaroy. Di pulau itu nggak ada waktu, apalagi sinyal. Setelah masuk ke dalam pulau, nggak akan ada orang yang bisa menghubungimu lagi. Dedi, kau pasti sedang menipuku, ya kan? Kau sudah menemaniku dalam waktu yang lama. Kau nggak mungkin bisa meninggalkanku. Kau sangat mencintaiku, ya kan? Kau nggak akan pergi, kan? Pak Dedi, waktu sudah tiba. Ayo berangkat. Dedi! Dedi, jangan pergi! Dedi! Dedi, jangan pergi! Apa kau sudah melupakan janji kita? Kau bilang kau akan menikahiku! Kau bilang kau akan menikahiku! Dia gak menginginkan. Aku mau. Aku sungguh tulus menyukaimu. Aku barulah orang yang paling mencintaimu. Kau mencintaiku? Benar. Kau penipu! Apa hakmu mengatakan kau mencintaiku? Melihatmu saja membuatku jijik. Aditya, kok baik-baik saja? Putra bungsunya dipermainkan sampai begini. Sama sekali nggak dipedulikan. Putra sulungnya hanya ditampar saja. Sudah diperhatikan sampai begini, sepasang orang tua ini memang standar ganda. Membantu putra sulung merebut istri putra bungsu. Aku bahkan nggak pernah mendengar hal ini. Orang seperti ini memang pantas diajar sampai mati. Novi, Dedi sudah pergi. Dia gak akan mencintaimu. Diam! Dia begitu menyukaiku. Mana mungkin dia nggak mencintaiku? Pernahkah kau pikirkan, kenapa setelah matamu pulih, dia nggak pernah memakai cincin ini? Itu karena dia sama sekali nggak tahu keberadaan cincin ini. Dia sama sekali bukan orang yang kau yakin. Kau merusak tanda cintaku dengan Aditya. Berkali-kali menyinggungku. Karena kau nggak menyesalinya, maka aku akan memakai hukuman keluarga. Kau pahami posisimu. Aku adalah kakak iparmu. Kemarikan.
adalah milik Daddy. Kau nggak layak. Sakit sekali. Jari tanganku hampir putus. Novi, kau gila. Kenapa kau begini kepada Aditya? Begini saja sudah nggak tahan. Bagaimana dengan Daddy? Kalian bekerja sama menipuku, membuatku seperti orang bodoh, membuatku juga mempermainkan Daddy. Pernahkah kalian pikirkan perasaannya? Memangnya kenapa? Daddy sudah pergi, gak akan kembali lagi. Sekarang hanya ada Aditya yang menunggumu. Aditya barulah pasanganmu yang cocok. Jika bukan karena kalian, mana mungkin dia akan pergi? Dia pergi karena kalian yang memaksanya. Kalian masih berangan-angan agar aku menikah dengan orang ini. Apakah aku terlalu baik pada kalian? Pengawal! Bu Novi, ada perintah apa? Pertama, batalkan pernikahan. Jangan. Novi, ini adalah pernikahan kita, kau nggak boleh batalkan. Kedua, batalkan semua kerjasama dengan grup Wira. Dan lemahkan saham grup Wira. Dalam waktu 30 menit, aku mau melihat grup Wira bangkrut. Baik. Apa? Kau mau melemahkan saham grup Wira? Bukankah kau ini sama saja berusaha kerja keras ratusan tahun grup Wira? Nona Novi, kau nggak boleh begini. Kenapa? Sekarang sudah takut. Telat. Kenapa diam saja? Cepat lakukan. Baik. Jangan! Kerja keras grup Wira selama ratusan tahun nggak boleh hancur karena aku. Ayah, Nona Novi, aku berlutut padamu. Aku mohon, kau bermurah hati dan ampuni keluarga Wira. Nantinya, apapun yang kau minta, kami akan melakukannya. Kau ingin aku mengampuni? Baiklah. Dalam waktu 30 menit, temukan Daddy. Maka ini masih bisa dipertimbangkan. Kalau enggak, grup Wira tunggu bangkrut saja. Keluarga Wira ini memang gak tahu diri. Prawari itu keluarga terkaya di ibu kota. Bisa menikah dengan keluarga Wira itu adalah hal yang sangat baik. Sekarang mereka malah merusaknya. Rasakanlah, siapa suruh mereka pilih kasih? Jika mereka nggak jahat sama Daddy, mana mungkin Bu Novi marah begini? Dasar, sekarang hanya bisa berharap bisa segera menemukan Daddy. Kalau enggak, keluarga ini akan selesai. Baik, aku berjanji kepadamu, aku segera temukan Daddy kembali. aku sudah bertahun-tahun menemani Novi. Yang dia paling pedulikan, ternyata masih Daddy si sampah itu. Sebenarnya, apa yang aku kurang daripada dia? Daddy! Daddy! Dasar anak durhaka, keluarlah! Apakah dia sudah pergi? Gak mungkin. Dia sengaja merusak pernikahanku. Dia ingin kita mengaku salah kepadanya dan meminta dia pulang. Dia ingin melihat kekonyolanku. Mana mungkin dia bisa pergi? Dasar anak ini, ternyata niatnya begitu kejam. Hari ini, aku harus memberinya pelajaran. Bukankah ini kamarnya Daddy? Kapan menjadi ruangan mainan? Bukankah ini adalah kamarnya Daddy? Pak Wandi, Bu Wanda, ini memang kamarnya Pak Daddy. Hanya saja beberapa waktu yang lalu, Pak Aditya ingin sebuah kamar anak-anak. Dia mengusir Pak Daddy. Di mana kamar anak durhaka itu sekarang? Di ruang bawah tanah. Apa? Cepat pindahkan. Lama sekali. Hentikan! Kalian sedang apa? Daddy, aku dan Novi segera menikah. Kau pasti tahu, begitu menikah, maka akan segera punya anak. Jadi, aku ingin menjadikan kamarmu menjadi kamar anak. Lagi pula, kau juga sudah mau pergi. Aditya, kau jangan keterlaluan. Aku memang keterlaluan. Kau bisa apa? Bahkan Novi adalah milikku. Apalagi kamarmu. Aku beritahu kau. Meski kau beritahu ayah dan ibu, mereka juga akan berpihak padaku.
ini bau sekali. Nggak ada yang membersihkannya. Semua kamar dibersihkan secara rutin. Hanya ruang bawah tanah yang selalu gelap dan lembab. Aroma bau ini selalu nggak menghilang. Apakah kau nggak aturkan kamar baru untuk dia? Bagaimanapun juga, dia adalah anak kandung kita. Ini dia nggak bilang. Aku juga nggak tahu. Ini kenapa semua ini adalah baju lama Aditya yang dibuang? Aku, Dedi Wira, secara sukarela memutus hubungan dengan ayah dan ibuku. Melepaskan semua hak waris keluarga Wira. Kedua pihak nggak memiliki tanggung jawab hukum lagi. Mulai saat ini nggak ada kaitan apapun lagi. Dasar anak durhaka. Aku susah payah membesarkan dia, memberi dia makan enak, memakai baju yang nyaman. Dia ternyata memutuskan ayah anak denganku. Dasar, dia nggak tahu diri ini. Aku memang nggak seharusnya melahirkan dia. Selama ini yang dimakan dan dipakai Pak Dedi adalah yang terburuk. Mana ada yang bagus. Apa kau bilang? Pak Wandi, selama ini yang dipakai oleh Pak Dedi selalu yang terburuk. Bahkan lebih buruk daripada kami. Nggak mungkin. Setiap bulan aku meminta bagian keuangan untuk mentransfer uang sebanyak 60 juta ke dalam kartunya. Kartu Pak Dedi selalu dipegang oleh Pak Aditya, bahkan... Apa? Katakan. Ayah, ibu. Aku khawatir Dede sembarangan memakai uang, jadi aku bantu dia menyimpan kartu banknya. Di sini gak ada urusanmu lagi, cepat keluar. Biarkan dia katakan lagi. Bahkan selama ini Pak Aditya selalu menindas Pak Dedi. Gak hanya menguasai semua uang jajan Pak Dedi, bahkan memaksa Pak Dedi memakai baju lama Pak Aditya. Kadang Pak Dedi bahkan gak punya uang untuk makan di sekolah. Semua baju ini memang baju buangan Aditya. Sudah berapa lama hal ini terjadi? Sudah 10 tahun lebih. Sudah 10 tahun lebih. Selama 10 tahun lebih, gak ada yang memberitahuku. Pak Aditya yang mengancam kami. Jika kami bocorkan, dia akan memecat kami. Kami semua tahu, Pak Wandi dan Bu Wanda selalu pilih kasih kepada Pak Aditya. Jadi kami nggak berani bilang. Bagaimana dengan Dedi? Kenapa dia nggak bilang? Pak Dedi bahkan sudah bilang lebih dari sekali. Tapi kalian nggak percaya. Kau bilang kakakmu sudah merebut uang jajanmu. Kakakmu begitu baik, mana mungkin melakukan hal ini? Kau masih kecil, sudah berani memfitnah kakakmu. Dan hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Aku akan memberi pelajaran padamu. Ayah, jangan pukul lagi. Dede selalu bergaul dengan orang yang sembarangan. Mungkin dia memang gak cukup uang. Nggak ada. Kau masih berani melawan? Apakah kakakmu mungkin berbohong? Sepertinya kita sudah salah paham kepadanya. Nggak kuduga selama beberapa tahun ini kita sudah salah paham kepadanya. Ayah, aku... Kau anak sialan. Dia adalah adik kandungmu. Ayah, kau memukulku. Dari kecil, kau gak pernah memukuliku. Sekarang kau ternyata memukulku hanya demi diri sialan itu. Aku nggak hanya akan memukulmu. Aku juga akan mencabut hakmu sebagai pewaris grup Wira. Apa kau bilang? Aku selalu mengira Dedi itu adalah anak pembangkang, anak yang gak patuh. Ternyata ini adalah ulahmu. Dia adalah adik kandungmu. Ternyata kau perlakukan dia seperti ini. Dedi hanyalah alat bagi kalian untuk menolongku. Jika bukan karena fisikku yang lemah, maka dia gak akan ada. Apa salahnya aku mempermainkan dia? Bukankah kalian selalu mengizinkan ini? Dasar kau. Sudahlah, ayahmu hanya
sedang marah saja. Hanya kau yang bisa mewarisi warisan keluarga. Meski kusumbangkan, juga gak akan kuberikan. Kau, Udah. Pak Wandi, Bu Wanda, gawat. Di luar ada sekelompok orang. Katanya diutus oleh Nona Novi. Mereka mau perhitungan dengan kalian. Apa? Pindahkan semua barang yang ada di sini. Bu Novi sudah memerintahkan. Satu pun jangan ada yang tersisa. Hentikan! Hentikan! Siapa kalian ini? Apakah kalian memindahkan barang kami? Barang keluargamu? Kau masih nggak tahu ya? Di 30 menit yang lalu, grup wira milik kalian sudah bangkrut. Sekarang, semua yang ada di sini, termasuk rumah ini, adalah milik Bu Novi. Apa? Novi yang mengutus kalian? Benar. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sebelumnya dia hanya emosi saja. Jelas-jelas dia mencintaiku. Mana mungkin dia begini kepadaku? Mencintaimu? Kau seorang penipu. Masih berani bilang? Kau masih mengira Bu Novi masih memajakanmu? Aku beritahu kau. Sekarang kaulah yang paling dibenci oleh Bu Novi. Cepat, pindahkan. Cepat, pindahkan. Hei, Jangan! Pak Wandi, gawat Pak Wandi. Saham grup Wira sudah dilemahkan orang lain. Nanti sore para pemasok akan menggugat karena kita melanggar kontrak. Sekarang perusahaan sudah bangkrut. Kita sungguh sudah bangkrut. Gak hanya perusahaan, bahkan rumah ini sekarang sudah milik orang lain. Sekarang semua harta milik Pak Wandi sudah dibekukan oleh bank. Bagaimana ini? cepat. Dedi, cepat temukan Dedi kembali. Hanya dia yang bisa membuat Novi berubah pikiran untuk mengampuni kita. Ayo cepat, cari dia. Cepat. Namun teleponnya nggak bisa dihubungi. Aditya, kau tahu kemana Dedi pergi? Sekarang hanya dia yang bisa menolong Guru Wira. Bukankah kalian yang mengirimnya dia pergi? Bagaimana aku bisa tahu? Bukan karena kau. Kami nggak mungkin memaksa dia pergi. Sekarang menyalahkanku. Sebelumnya, bukankah kalian juga yang menyetujui menipu Novi? Cukup. Jangan bertengkar lagi. Aku coba hubungi Dedi lagi. Nomornya ada di luar jangkauan. Apa di luar jangkauan? Jangan-jangan dia sudah pergi ke luar negeri. Selidiki dia naik pesawat yang mana? Halo, tolong periksa penerbangan Dedi Wira. Maaf, saya bisa menemukan penerbangan dari Wira. Apa? Maskapai bilang dia sama sekali nggak memakai tiket pesawat yang kita belikan. Mungkin dia sudah memakai pesawatnya pribadi, nggak ada yang tahu keberadaannya. Dia sungguh sudah pergi. Kita sudah sebelumnya melukai Dedi. Dia sungguh meninggalkan kita. Pak Wandi, Pak Wandi, Pak Wandi. Siapa kalian? Siapa yang menyuruh kalian membawaku kemari? Siapa kalian? Lepaskan aku. Aku beritahu kalian. Aku adalah pewaris grup Wira, suaminya Novi Prawari. Kalian berani sekali menyekapku. Siapa? Siapa itu? Novi. Ada apa? Sekarang kamu begitu takut padaku. Novi, kau sedang apa? Kenapa kau meminta orang menculikku? Apa kau nggak tahu alasan aku melakukan ini? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Baiklah. Biar aku membantu kau mengingat kembali. Bu Novi, kau minta aku selidiki kehidupan Dedi di keluarga Wira selama ini. Ini adalah hasilnya. Dari pengakuan pelayan di keluarga Wira, selama beberapa tahun ini, Dedi di keluarga Wira sering dipermainkan oleh Aditya. Dedi sudah lama tinggal di rumah bawah tanah. Nggak pernah punya uang jajan.
Sepatu dan bajunya adalah bekas yang dipakai oleh Aditya. Selain itu, Aditya sering memfitnah Dedi, membuat Dedi sering dipukul. Adikku sayang, maaf sekali membuatmu dipukul lagi. Aku yang memecahkan gelang milik ibu. Jadi, maaf sekali. Aku sudah merusak lukisan kaligrafi koleksi ayah. Kalian tanggung saja akibatnya. Hari ini, Novi sudah menciumku. Kau pasti sangat iri, kan? Kau bilang kau yang menjaga Novi. Tapi ayah dan ibu berpihak kepadaku. Coba kau tebak dia akan percaya siapa? Ternyata selama ini, Aditya yang kucintai sangat jahat begini. Ternyata, Dedi yang berkali-kali ku abaikan, barulah korbannya. Aditya! Novi, apa yang mau kau lakukan? Penderitaan yang Dedi terima selama ini akan kubalas padamu berkali-kali lipat. Satu penderitaan Dedi, aku mau kau rasakan sebanyak 99 kali. Satu penderitaan Dedi, aku mau kau rasakan sebanyak 99 kali. Novi, aku sudah salah. Aku sudah tahu salah. Aku gak seharusnya begini kepada Dedi. Aku mohon, ampuni aku. Kau bukan sudah tahu salah, kau hanya takut. Bangunkan dia. Katakan, di mana Dedi sekarang? Aku gak tahu. Gak tahu? Kau yang memaksa dia pergi, bagaimana mungkin kau gak tahu? Aku sungguh gak tahu. Gak tahu ya? Aku punya banyak cara agar kau beritahu. Aku mau katakan sesuatu. Apa kau bersedia menikahiku? Aku pasti akan menikahimu. Dedi, sebenarnya kau pergi kemana? Maukah kau kembali? Aku sangat merindukanmu. Bu Novi, Apa kau sudah ada kabar Dedi? kami sudah cari di satu ibu kota, tapi masih belum ada kabar Pak Dedi. Bagaimana dengan maskapai? Semua maskapai di ibu kota juga nggak menemukan kabar Pak Dedi. Namun, ada satu maskapai swasta terbang ke luar negeri. Tapi karena menyangkut privasi pribadi, maskapai menolak membocorkan informasinya. Dedi, apakah kau nggak mau tinggalkan satu kabar pun untukku? Sebenarnya kau sudah pergi kemana? Katakan, di mana Dedi sekarang? Aku nggak tahu. Aku sungguh nggak tahu. Jika aku tahu dia pergi kemana, dari awal sudah aku beritahu kepadamu. Bu Novi, sepertinya dia memang nggak tahu. Novi, aku nggak menipu. Jadi nggak pakai tiket yang dibelikan. Aku nggak tahu dia sudah pergi kemana. Aku mohon, lepaskan aku. Kau
keluar? Aku ingin sekali. Di sini banyak tikus dan kecoa. Begitu aku tertidur, mereka akan menggigitiku. Aku takut sekali. Aku sungguh takut sekali. Baiklah, aku lepaskan kau. Tapi tentang masalah kalian sekeluarga bekerja sama menipuku, aku harus mendapat sebuah penjelasan. Di antara kau dan orang tuamu, hanya satu orang yang bisa pergi. Katakanlah, siapa yang kau pilih? Aku memilih diriku. Mereka sudah begitu tua. Meski mereka bebas, gak bisa hidup lama. Aku gak sama. Aku masih muda. Aku gak ingin mati. Mereka berusaha keras merencanakan semua ini agar kau menikahiku. Apa ini caramu membalas mereka? Ini semua adalah keinginan mereka sendiri. Bukan aku yang meminta menggantikan Daddy. Cincin itu juga mereka yang memaksa memberikan kepadaku. Semua ini sama sekali bukan urusanku. Aku mohon, Novi, ampunilah aku. Maukah kamu bebaskan aku? Baik, aku lepaskan kau. Tapi lihatlah, siapa yang datang? Ayah, Ibu. Kalian lihatlah, ini adalah putra yang kalian manjakan dari kecil. Ayah, Ibu, bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Diam! Aku bukan ayahmu. Aku gak punya anak yang durhaka ini. Karena kau terkena leukemia, kami merasa berutang kepadamu. Dari kecil, kami berikan semua yang kau mau. Termasuk milik adikmu. Kami bantu kau rebut kembali. Tapi kau begini kepada kami. Ibu, bukan begitu. Dengarkan aku. Jangan panggil aku ibu. Aku gak punya anak sepertimu. Nona Novi, maafkan kami. Kami yang salah mendidik dia barulah membuat kesalahan besar ini. Kami akan menemukan Daddy kembali. Kami akan menebus semua utang kami kepadanya. Bagaimana dengan sampah ini? Kami terlalu memanjakan dia. Tolong merepotkan Bu Novi. Bantu kami didik dia. Agar dia perbaiki diri. Ayah, Ibu, kalian jangan tinggalkan aku di sini. Bu Novi, bagaimana dengan Aditya? Bawa dia ke kantor polisi. Biarkan dia menerima konsekuensi hukum. Baik. Daddy, sebenarnya kau pergi kemana? Daddy, aku sangat merindukanmu. Aku sungguh merindukanmu. Hei, apakah kau pernah melihat orang ini? Apakah kau pernah melihat orang ini? Hei, Daddy, kau ada di mana? Aku sudah tahu salah. Cepatlah kembali. Halo. Bu Novi, sudah ada kabar Daddy. Apa? Dia ada di mana? Besok ada lelang di Swiss. Kami menemukan nama Pak Daddy di dalam daftar lelang. Siapkan tiket pesawat. Aku mau segera ke sana. Daddy! Daddy, jangan pergi! Daddy! Daddy, jangan pergi! Setelah kepergianku itu, aku kira aku sudah mendapatkan kebebasan. Tapi hidupku malah kehilangan arah. Aku gak tahu harus bagaimana. Untunglah, aku sudah bertemu dia.
Iya. Mana? Iya, aku harus segera pulang. Tadi Boleh. pelajarannya gimana? Besok ya, aku bawa. Besok ya? Oh, maaf. Aku menyadarimu beberapa hari ini terus membaca buku tentang manajemen. Tapi buku yang kau pegang ini lebih berfokus ke arah ekonomi. Kau sudah salah arah. Apa? Kau pasti ingin membuka usaha dan belajar ilmu manajemen, kan? Buku milikku ini lebih cocok denganmu. Terima kasih. Namanya adalah Arumi Pradipta. Dia adalah putri ketua kamar dagang Handa. Dia cantik, juga sangat ramah, sama sekali enggak manja. Dengan memakai ingatan kehidupan lalu dan kemampuan kamar dagang Pradipta, aku sudah berinvestasi ke banyak bisnis. Cepat menjadi sosok baru dalam dunia keuangan. Awalnya aku mengira nggak akan berpacaran lagi, tapi dia seperti sekilas cahaya yang menyinari hatiku. Di saat ini aku baru sadar, ternyata tanpa sengaja aku sudah menyukainya. Sekarang aku sudah akan menikah. Pak Dedi, lelang akan segera dimulai. Semuanya sudah dipersiapkan. Pak Dedi, tenang saja. Lelang kali ini adalah lelang terbesar yang diadakan oleh Swiss dalam 10 tahun terakhir. Semua yang dilelang adalah barang berharga. Anda pasti gak akan kecewa. Semoga saja begitu. Arumi adalah wanita yang paling kucintai. Karena aku mau menikahinya, aku harus menyiapkan mas kawin yang terbaik. Anda sangat baik kepada Nona Arumi. Ayo. Perhiasannya bagus sekali. Aku sudah tidak sabar. Di mana, Dedi? Apa dia masih belum tiba? Aku akan segera bertemu dengannya. Gak tahu dalam beberapa hari ini dia hidup dengan baik atau enggak. Tidak bisa sepertinya. Kurang panjang kalau buat saya. Halo, Paman, Bibi, aku sudah sampai di lokasi. Aku akan segera bertemu dengannya. Kami juga segera tiba. Novi, setelah kau bertemu dengan dia, kau harus bilang kami sangat menyesal. Kami gak akan memaksa dia lagi. Dia boleh melakukan apapun yang dia mau. Kami juga mendukung pernikahan kalian. Aku akan bantu kalian sampaikan. Dedi, orang tuamu gak akan menentang kita lagi. Jika kau tahu, kau pasti akan sangat senang. Wah, Aku sudah juga tidak sabar. Pak Dedi dan Nona aku gimana ya besok? Dedi. Kau sudah tahu belum? Besok Pak Dedi dan Nona Arumi akan menikah. Apa? Katanya lelang ini diadakan Pak Dedi untuk menyiapkan hadiah untuk Nona Arumi. Nantinya kita akan melihat uang yang banyak. Aku sungguh iri sekali. Tentu saja. Pak Dedi ini adalah sosok baru dalam dunia keuangan. Katanya, banyak investasinya yang mendapatkan banyak keuntungan. Sekarang, asetnya sudah mencapai miliaran. Suami kaya seperti ini hanya pantas dengan Nona Arumi. Lagi pula, Nona Arumi juga putri dari ketua kamar dagang Handa. Hartanya sangat banyak. Ini baru pasangan serasi, pasangannya cocok. Aku iri sekali. Baru beberapa hari, ternyata Dede akan menikahi wanita lain. Pak Dedi tiba! Dedi, Arumi, katanya di lelang kali ini banyak barang berharga. Nanti beritahu aku yang kau sukai. Aku akan belikan untukmu. Terima kasih suamiku. orang yang duduk di sisinya harusnya aku.
Selamat datang di acara lelang kali ini. Pertama-tama, mari kita sambut barang lelang pertama kali ini. Kalung sayap malaikat. Dibuat oleh ahli ternama dari Prancis. Harga awalnya adalah 100 juta rupiah. Kau suka? Aku suka. 200 juta. Gak boleh. Daddy adalah milikku. Gak ada yang boleh berebutnya. 300 juta. 500 juta. 1 miliar. Siapa wanita ini? Bukankah ini jelas-jelas melawan Pak Dedi? Meski Pak Dedi sangat kaya, juga nggak akan mampu membayar harga ini. Jangan-jangan dia adalah utusan dari perusahaan pesaing. 2 miliar. Daddy, ini aku. Maaf. Apakah kita saling kenal? Bagaimana mungkin kau gak mengenaliku? Apa kau masih marah kepada aku? Apa kita seharusnya saling kenal? Kau masih saja membenciku. Aku minta maaf. Bisakah kau kembali? Aku sungguh sangat merindukanmu. Maaf, Nona. Kau sudah salah orang. Apa kau masih mengingat ini? Ini adalah tanda cinta yang kuberikan padamu saat kecil. Kau pernah bilang mau menikahiku. Sekarang aku sudah menemukannya. Aku bantu kau pakai. Lalu kita kembali seperti dulu. Nona, hari ini aku kemari mencari barang lelang untuk calon istriku. Sebagai mas kawin untuknya. Jika kau terus menggangguku, aku akan laporkan kepada polisi dan menggugatmu karena gangguan ini. Dedi, dia... Orang asing yang gak aku kenal. Aku adalah calon istrinya Dedi. Aku peringatkan kau, jangan ganggu suamiku. Suamimu? Daddy, kau mau menikahi dia? Apa urusanmu? Aku menikahi siapa? Gak boleh, aku gak izinkan. Yang kau cintai adalah aku, kau hanya bisa menikahiku. Membawa acara? Apakah kalian diam saja? Melihat tamu kehormatan kalian diganggu begini? Nona, silakan kembali ke tempat dudukmu. Kalau enggak, kami terpaksa mengusir Anda. Lelang dilanjutkan. Kau mau membeli semua ini sebagai mas kawin? Aku gak akan membiarkanmu berhasil. 5 miliar. Apakah dia sudah gila? Kalung seharga 100 juta dinaikkan sampai 5 miliar? Sepertinya dia bukan datang untuk lelang, tapi untuk merebut suami orang. Nona Orumi, Anda mau apa? Aku mau menaikkan harga barang ini. Aku mau menaikkan harga barang ini. Nona Arumi mau menaikkan harga barang? Katanya lelang kali ini, setiap mau menaikkan harga, berarti menaikkan harga orang lain sebanyak 100%. Jika menaikkan harga sampai 8 kali, berarti berapapun penawaran harga dari orang lain, maka lebih mahal 1 kali lipat dari harganya. Aku nggak peduli siapa kau. Kau mengganggu suamiku di depanku. Aku nggak bisa terima. Terserah apa yang kau katakan. Semua barang lelang hari ini, jangan harap kau bisa bawa pergi satupun. Benarkah? Kau mau bandingkan kekayaan? Baik, aku beritahu kau. Berapapun penawaranmu hari ini, aku akan menawar 2 kali lipat. Aku akan melawanmu sampai akhir. Nona Arumi sudah menaikkan harga. Apakah ada yang mau menawar? Ya ampun, menaikkan harga. Nona Arumi sungguh kaya sekali. Sudah berapa tahun aku baru pertama kali melihat situasi ini. Asalkan dia mau, dia bisa memakai sebuah dana kabar dagang Handa. Siapa yang bisa menyainginya? Kenapa sudah diam? Apakah sudah nggak punya uang lagi? Aku beritahu kau, semua uang ini bagiku hanyalah uang jajan beberapa bulan. Pak Jack, transfer semua dana operasional perusahaan ke dalam kartuku. Selamat, Nona Arumi. Suamiku, maukah kau bantu pakaikan? Baik.
Terima kasih suamiku. Kau baik sekali. Kau nggak boleh mencium dia. Aku mau cium dia. Kau bisa apa? Aku mau cium dia. Kau bisa apa? Sudahlah semuanya, tenanglah. Selanjutnya kami akan keluarkan barang kedua dalam lelang kali ini. Jubah mahkota Phoenix yang dibuat oleh puluhan keluarga yang terkenal. Harga awalnya adalah 300 juta. Bagaimana kalau ini menjadi gaun pernikahan? Aku juga merasa sangat bagus. Untuk apa berbisik-bisik? Masih mau lelang nggak? Bukan urusanmu. Aku naikkan harga. Kau Sepakat. Selamat Nona Arumi. Selanjutnya, kalung Gio Kaisar. Aku menaikkan harga. Mahkota 9 naga. Aku menaikkan harga. Selanjutnya, aku menaikkan harga. Hah? Sepakat. Selamat Nona Arumi. Sudahlah, semua ini sudah cukup. Sudah nggak bisa dibawa pulang lagi. Baiklah. Aku dengarkan kau. Terima kasih Aku yang suamiku. seharusnya berterima kasih. Aku yang mau siapkan mas kawin untukmu. Bagaimana bisa memakai uangmu? Memakai uangku agar kau menikahiku. Aku senang. Baiklah, ayo kita pulang. Pembawa acara, bantu aku bungkus semua ini dan antarkan ke rumahku. nggak boleh pergi. Kau masih mau apa lagi? Daddy, aku tahu kau benci kepadaku. Aku juga sudah merasakannya. Kebohongan Aditya aku juga adalah korban. Daddy, hanya kau yang kucintai. Maukah kau memaafkanku? Baiklah, Apa kau bilang? sekarang aku sudah memaafkanmu. Aku sudah boleh pergi kan? Daddy, ternyata kau masih marah, ya kan? Enggak, aku sudah bilang. Aku memaafkanmu. Kalau begitu ikut aku pulang. Kita kembali ke masa lalu. Masa lalu, yang seperti dulu kalian memfitnah dan menghinaku? Enggak, bukan begitu. Sudahlah, aku nggak mau menyinggung masalah-masa lalu lagi. Semua masalah di antara kita sudah kulupakan. Sekarang, aku hanya ingin menikah dengan orang yang paling kucintai. Suamiku, aku akan selalu menemanimu. Novi, aku peringatkan kau. Kesabaranku ada batasnya. Daddy, aku hanya ingin kau kembali bersama. Lepaskan! Tadi kau selalu menyerangku. Sekarang kau merebut suamiku di hadapanku. Kau kira aku nggak bisa marah ya? Aku yang lebih duluan mengenalnya. Kami sudah 10 tahun lebih berjanji akan menikah. Aku barulah calon istrinya. Calon istri apa? Ada apa ini? Jangan-jangan Pak Dedi bersama dua wanita dan sudah ketahuan. Daddy, sebenarnya apa hubunganmu dengan dia? Jangan terlalu dipikirkan. Saat kami kecil kami memang saling kenal. Tapi hubungan antara kita, aku seharusnya memanggilmu kakak ipar. Kakak ipar? Ternyata wanita ini adalah kakak iparnya Pak Dedi. Kakak ipar? Ternyata wanita ini adalah kakak iparnya Pak Dedi. Kakak Novi, sekarang kau seharusnya pulang menjaga kakakku kan? Jangan menggangguku lagi. Aku nggak mau calon istriku salah paham. Pernikahan sudah dibatalkan. Aku nggak menikah dengan Aditya. Aku nggak tertarik dengan semua ini. Silakan pergi. Pengawal, Daddy jangan pergi. beraninya punya niat nggak pantas kepada adik ipar sendiri. Sungguh nggak tahu malu. Nggak heran Pak Dedi nggak mengenali dia. Siapapun akan merasa jijik. Beraninya menyinggung Pak Dedi. Sepertinya wanita ini memang pantas dipukul. Pukul dia. Dedi! Kau sedang apa? Minggir! Dia adalah putraku! Daddy, Konyol. aku sudah datang mencarimu. Pak Dedi adalah anak yatim piatu. Dia nggak punya orang tua. Kalian berani sekali menipu kami. Nyala. Kalau nggak, kami nggak segan lagi. Daddy, Apa kau mau dihajar? Daddy, Sudahlah. Lepaskanlah dia. Daddy, kau sudah kurusan. Apakah belakangan ini kau hidup dengan baik? Bu Wanda, kau mungkin sudah lupa. Kita sudah memutuskan hubungan. Anakku, aku juga baru tahu kau dari kecil mengalami banyak penderitaan. Kami juga sudah menghukum kakakmu. Nanti semua yang ada di rumah adalah milikmu. Maukah kau pulang denganku? Dedi, pulanglah dengan kami. Kami pasti akan menebus semuanya. Aku sudah bilang, di antara kita,
sudah nggak punya hubungan lagi. Dedi, aku tahu kau masih menyalahkan kami, iya kan? Enggak juga. Kalian sudah memberiku nyawa. Aku juga sudah menolong putra sulung kalian dengan darah tali pusarku. Kalian sudah membesarkanku. Aku juga sudah memberikan Novi kepada kalian. Semua masalah kita sudah impas. Mulai sekarang, aku gak akan menjadi alat bagi orang lain lagi. Juga gak perlu hidup untuk orang lain lagi. Aku hanya hidup demi diriku sendiri. Anakku! Dedi! Dedi! Dedi, pulanglah! Dedi! Dedi, pulanglah! Ayo jalan. Dedi! Dedi jangan pergi, kembalilah. Dedi, aku nggak bisa hidup tanpamu. Sudah nggak mau mengakui kita lagi. Dia rela meninggalkan semuanya dan pergi. Kita memang sudah melukainya terlalu dalam. Dia sudah nggak menginginkanku lagi. Dia sungguh sudah nggak menginginkanku lagi. Dia mau menikah dengan wanita lain. Iya. Ya sudahlah. Kita sudah banyak berhutang kepadanya. Jika dia sekarang hidup dengan baik, kita jangan mengganggunya lagi. Novi, kau juga ikhlaskan dia. Yang berlalu, biarkanlah berlalu. Enggak, aku nggak bisa terima. Dia adalah orang yang terpenting di dalam hidupku. Aku nggak bisa tanpa dia. Dedi, bagus gak? Kau adalah wanita utama di malam ini. Istriku yang kusayangi. Siapa lagi yang cantik kalau bukan kau? Dasar mulut manis. Gak tahu kenapa, aku merasa hari ini jantungku berdebar-debar. Menikah? Memang begini. Bagaimana denganmu? Apa kau sudah merasakannya? Tanganku berkeringat. Di mana pengantin wanita? Pernikahan akan segera dimulai. Dia harus masuk lebih awal, sudah siap. Mereka sudah memanggilku, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Kebiasaan pelupa memang gak berubah. Kali ini lupa apa lagi? Dedi, Dedi, Untuk apa kau kemari? aku datang membawamu pergi. Kau gila. Dedi, aku sudah mengetahui semua kenyataannya. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku sungguh sangat merindukanmu. Kenapa kau yakin aku akan pergi bersamamu? Kita dari awal sudah berakhir. Jika kau datang untuk menghadiri pernikahanku, aku menyambutmu. Lagi pula, kau juga adalah tahu. Jika kau datang untuk katakan ini padaku, Bu Novi, aku pamit dulu. Dedi, aku tahu kau masih menyalahkanku kan? Aku sudah menghukum dia. Lihat saja, bagaimana dia dulu memperlakukanmu. Aku balas dengan cara yang sama. Sekarang dia sudah introspeksi diri di ruang bawah tanah. Maaf, Dedi. Aku nggak seharusnya merebut calon istrimu. Aku nggak seharusnya mengambil cincinmu. Terlebih lagi, sengaja jatuh ke dalam air dan memfitnahmu. Maafkanlah aku. Saat kita kecil, bagaimanapun aku mempermainkanmu, kau akan memaafkanku. Aku sudah tahu aku salah. Kami bersalah kepadamu. Jika dulu aku nggak kehilangan akal sehat, kita mungkin adalah keluarga yang bahagia. Selain itu ayah dan ibumu juga. Ayahmu sebagai pelaku utama. Sudah aku buat mereka bangkrut. Sudah gak ada artinya. Kau masih nggak mau memaafkanku. Sebenarnya bagaimana agar kau bisa memaafkanku? Dia sudah mendapatkan hukuman. Bagaimana denganmu? Apa? Jika nggak ada, jangan membuang waktu kita lagi. Pulanglah. Pernikahanku segera dimulai. Apa kau masih mau menikah dengannya? Iya. Bagaimana denganku? Bukankah kau paling mencintaiku? Kenapa sudah berubah dalam sekejap? Apakah semua janji di antara kita sudah nggak berlaku? Itu hanyalah lelucon. Bagaimana bisa dianggap serius? Enggak, aku hanya telat satu langkah saja. Kenapa kau sudah nggak mencintaiku lagi? Dulu jelas-jelas kau nggak begini. Dedi,
Dedi, maukah kau mencintaiku sekali lagi? Apa sekarang kamu bahas cinta denganku? Gak merasa konyol? Dari awal aku sudah bilang kepadamu. Aku sudah gak mencintaimu lagi. Aku nggak percaya. Kau hanya sembarangan mencari seorang wanita untuk memancingku. Kau sudah mencintaiku begitu lama. Bagaimana bisa kau nggak mencintaiku lagi? Maukah kau pulang denganku? Aku bersumpah, nantinya hanya baik padamu saja. Gak akan ada orang lain yang mengganggu kita selamanya. Novi, apakah kau tahu, sejak dari kecil, aku selalu menyukaimu. Di saat itu aku merasa, dalam hidup ini hanya mau menikahimu. Ternyata, kau malah mengenali kakakku sebagai diriku. Aku nggak sengaja. Aku tahu, tapi itu bukti kau gak mencintaiku. Yang kau cintai hanyalah orang yang baik kepadamu. Itu saja. Bukan, aku memang mencintaimu. Aku sudah tahu salah. Maukah kau berikan aku satu kesempatan lagi? Aku janji gak akan berbuat salah lagi. Aku akan berikan semua yang kau mau. Kau nggak tahu, aku bersusah payah menemukanmu. Aku sudah 2 hari gak tidur sejak kau pergi. Aku nggak berani beristirahat. Setiap hari menyibukkan diri dengan pekerjaan. Aku takut begitu aku terlelap. Di dalam otakku, aku terpikirkan kebaikanmu kepadaku. Ini sudah hampir membuatku gila. Dedi, aku bisa mati tanpamu. Aku sungguh bisa mati. Nona Novi, kita dari awal sudah gak punya hubungan lagi. Mulai sekarang, kita hanya orang asing. Lepaskanlah aku. Juga lepaskanlah dirimu. Apa kau sudah lupa dengan cincin ini? Janji kita di saat kecil. Bisakah mengganti kesempatan untuk mengulang kembali? Bukankah kau sudah berikan cincin ini kepada Aditya? Aku gak mau barang bekas ini. 나를 보고 웃으며 손을 흔드네요. Dedi, 다가와서 내 품에 kau ikut denganku. Kita mulai dari awal. Atau aku mati di hadapanmu. Kau pilih salah satu. Dedi, aku gak bisa hidup di dunia tanpamu. Biasanya kau melihatku terluka sedikit saja, kau akan panik dan menyayangiku. Aku gak percaya, kali ini kau masih bisa tega. Kau bersikeras membuat masalah ini semakin parah. Kau pilih saja, aku gak percaya kau gak mencintaiku lagi. Jelas-jelas kita pernah memiliki kenangan begitu indah. Masalah-masa lalu sudah kulupakan semua. Jika Nona Novi ingin mati, gak ada yang menghalangimu. Selain itu, aku masih harus berterima kasih kepadamu. Jika kau gak bersalah kepada Dedi, Dedi juga gak akan keluar negeri. Aku juga gak akan bertemu dengan pria yang begitu mencintaiku. Dengan kata lain, kau adalah penolong bagi kami. Rumi, ini gara-gara kau. Kau yang merebut dia dariku. Nona Novi, kau sendiri yang gak menyayanginya. Maka jangan salahkan aku yang lebih dulu menemukannya. Dedi, pernikahan akan segera dimulai. Ayo pergi. Dedi, jangan pergi. Nona Novi, dia adalah suamiku. Mohon jaga sikapmu. Dia hanya dihasut olehmu saja. Orang yang selalu dicintai dia adalah aku dan dia punya kenangan indah yang banyak. Semua ini gak bisa kau bandingkan. Aku gak peduli siapa yang pernah dia cintai. Tapi aku tahu, sekarang dan di masa depan, dia hanya akan mencintaiku seorang. Lagi pula, kami akan segera menikah. Jika dia tidak mencintaiku, mana mungkin akan menikah denganku? Enggak, dia mencintaiku. Dia bahkan gak peduli jika kau mati. Kau kira dia masih mencintaimu? Namun tenang saja, nantinya aku akan baik kepadanya. Mencintai dia, setidaknya gak akan memperlakukan dia seperti kau dulu. Kau berani memukulku? Kau datang ke pernikahanku, masih mau merebut suamiku. Sudah baik aku hanya memukulmu. Kau baik-baik saja. Dulu kau gak begini. Nona Novi, kisah kalian berdua sudah menjadi masa lalu. Aku harap nantinya kau jangan merebut suami orang lagi. Kalau enggak, aku akan meminta orang lain mengusirmu. Coba saja. Meski kekuasaan keluarga Pradipta nggak besar, tapi itu cukup untuk menghadapi keluarga Prawari.
Aku tahu keluarga Pradipta sangat berkuasa. Tapi, aku gak bisa mendapatkannya. Aku akan membawa kalian mati bersamaku. Apa maksudmu? Aku sudah memasang bom di sini. 10 menit lagi akan meledak. Nantinya, kita akan mati bersama. Kau gila. Aku nggak gila. Aku hanya ingin kau mencintaiku. Kau memang gila. Dedi, pintu sudah dikunci. Jangan buang tenaga lagi. Kalian gak akan bisa keluar. Dedi, bagaimana ini? Sebenarnya apa maumu? Bukankah kalian saling mencintai? Aku beri kalian 2 pilihan. Kau yang mati, dia hidup. Pokoknya, Apa artinya kau melakukan ini? Dedi, aku tahu aku bersalah kepadamu, tapi aku gak punya cara lain. Kau katakanlah, kau mau dia mati dan pergi bersamaku, atau kalian mati bersama. Kau bilang kau mencintai dia hanya menipuku, ya kan? Sebenarnya akulah yang kau cintai. Jadi kau baru bisa memilih agar dia mati. Siapa yang hidup di antara kalian? Dan siapa yang mati? Kalian pilihlah. Aku memilih. Aku memilih dia yang mati. Maaf, Dedi. Aku ingin hidup. Lihatlah, orang yang kau pilih ini. Tapi dia masih bilang dia mencintaimu. Sekarang dia mengorbankanmu agar kau mati. Dia nggak tulus kepadamu. Hanya aku yang tulus kepadamu. Arumi, aku nggak percaya. Dedi, kau sudah ditipu olehnya. Nona Novi benar. Aku memang gak tulus kepadamu. Orang sepertimu gak pantas untukku mengorbankan nyawaku. Arumi. Dedi, kau terlalu bodoh. Aku hanya memainkan sedikit tipuan kepadamu saja. Kau sudah dibodohi sampai begini. Semua cinta yang dulu kuberikan kepadamu adalah palsu. Dedi, bukankah sekarang kau sangat membenciku? Iya. Baguslah. Dedi, orang ini menipumu. Biarkan dia mati. Kau tinggal bilang saja, aku langsung membunuhnya. Dengan cara ini, hanya dengan begini, kau baru bisa tenang membuat pilihan. Lalu hidup-hidup pergi dari sini. Aku tahu yang kau pikirkan. Benar. Aku sangat membencimu, selalu menganggap dirimu benar. Dengan apa kau merasa setelah kau pergi, aku bisa hidup sendiri? Dedi, Jika mau mati, kita mati bersama. Novi, aku mati atau hidup, aku gak akan meninggalkan Arumi. Dedi, tapi dia mau menyerahkanmu. Kau masih memilih untuk mati bersamanya? Dia berbeda denganmu. Dia sedang menipuku. Aku akan hidup dan mati bersamanya. Kau lebih rela mati dan gak mau memilih denganku. Apa kau sangat membenciku? Jika begitu, kita mati bersama saja. Novi, sudahlah. Aku sudah tahu. Di dalam ruangan ini sama sekali gak ada bom. Meski jawaban ini baru kupahami, aku tetap berterima kasih padamu. Kau sudah membuatku paham cara Arumi menyayangiku. Juga membuatku paham, di dunia ini ada orang yang bersedia mengorbankan nyawa untuk mencintaiku. Dedi, nantinya aku akan lebih mencintaimu. Dedi, kau sungguh mencintai dia. Dulunya kau juga begitu mencintaiku. Aku yang sudah kehilanganmu. Apakah kita sungguh gak bisa kembali ke masa lalu? Ini adalah kuncinya. Kalian pergi saja. Aku doakan kalian bahagia. Sejak luar negeri pertama kali melihatmu, aku sudah menyukaimu. Ya, memang aku begitu cantik. Wajar saja kalau kau menyukaiku. Kedepannya, aku akan mencintaimu sampai akhir.
akhir hidupku. Suamiku, nantinya aku akan baik kepadamu. Aku akan memberimu cinta yang sangat banyak. Aku nggak akan biarkan kau terluka lagi. Aduh, romantis sekali. Mereka berdua baru pertama kali menikah, juga pernikahan yang terakhir. Semua juga begini. Namun, dua orang ini memang serasi sekali. Pria cerdas, wanita berbakat. Tentu saja serasi. Melihat saja membuatku iri. Anak muda memang berbeda. Kalian berdua harus hidup bahagia. Semua sahamku, rumah, mobil, dan juga perhiasan, barang antik semuanya alihkan kepada Dedi. Meski kau nggak memaafkanku, aku juga akan berikan kepadamu. Anggap saja sebagai hadiah pernikahan dariku. Siapa dia? Nggak tahu. Mungkin kerabat mereka. Lihat pengantin pria. Masuk ke kamar pengantin. Minum arak pengantin dulu baru masuk ke kamar pengantin. Benar. Bagus sekali, cinta sejati akhirnya bersatu. Oh iya, kalian tahu nggak? Dulu pengantin pria hidup sangat menderita. Tentu saja, kekasih pengantin pria dulu sangat jahat. Untung sudah bertemu Nona Arumi. Ada Nona Arumi yang mencintai dia, akhirnya semuanya berakhir dengan baik. Kali ini Nona Arumi sangat menyayangi pengantin pria, memberikan yang diinginkan, mencari segala cara menyembuhkan luka di hatinya, ya, membuat pernikahan yang mewah, juga memberinya setengah saham perusahaan. Ini juga rela diberikan. Dia sungguh beruntung sekali. Jika aku punya istri seperti ini, aku akan cinta mati kepada dia. Kau nggak bernasib begitu. Sepasang pengantin ini sudah melewati banyak kesulitan, baru bisa bersama. Siapapun nggak bisa memisahkan mereka. Apakah kau bersedia menikahiku? Aku pasti akan menikahimu. Pria yang kucintai sudah menikah, tapi orang menjadi istrinya bukanlah aku. Jika dulu aku bersedia mempercayainya, pasti aku adalah istrinya kan? Sayang sekali sekarang sudah nggak sempat menyesal. Ayah, Ibu, kalian nggak perlu datang lagi. Dia nggak akan memaafkan kita lagi. Namun sekarang dia hidup dengan bahagia. Lebih bahagia daripada saat hidup bersama dengan kita. Aku doakan kau punya masa depan yang bahagia. Namun masa depanku hanya tersisa ketidakbahagiaan.